Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan sharing terkait hal-hal yang saya lakukan ketika mengajar atau mentransfer ilmu di Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Yang pertama, ini terkait delivery, cara menyampaikan. Yang kedua, terkait interaction, cara interaksi. Yang ketiga, ini terkait assessment, cara menilai mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Leni Hervianti, salah seorang dosen yang bertugas pada program studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan di Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Latar pendidikan saya adalah D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, dan Magister Manajemen Rumah Sakit. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Informasi Kesehatan dan Klasifikasi Kodifikasi Penyakit dan Prosedur Medis yang merupakan mata kuliah inti dari program studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan sebaran kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional dan standar profesi Reka Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan nomenklatur dari Kementerian Kesehatan nomor 312 tahun 2020. Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang pertama, yaitu pendidikan atau pengajaran, setiap awal semester saya melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah untuk mereview RPS dan RPP yang sudah ada, kemudian menyesuaikan dengan kurikulum program studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kebutuhan industri, dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sariankes lainnya. Secara rutin dan berkala, memperbaharui dan atau menyempurnakan bahan ajar seperti modul, diktat, handout, materi yang ada di e-learning, Google Classroom, PowerPoint, dan bahan ajar lainnya, sesuai dengan buku referensi yang relevan. Terkait komponen yang pertama, yaitu delivery, bagaimana cara menyampaikan? Nah, di awal semester, saya selalu menyampaikan kontrak belajar yang telah disepakati bersama, mulai dari maksimal keterlambatan masuk kelas, minimal jumlah hadir dalam satu semester, tugas, dan sistem penilaian. Yang kedua, saya selalu menyampaikan rencana pembelajaran semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPS dan RPP di setiap awal semester. Yang ketiga, ini menyampaikan konsep ya, bahan ajar berdasarkan sumber dari buku-buku jurnal referensi baik dalam dan luar negeri yang juga digunakan oleh kampus-kampus lain yang memiliki program studi Reka Medis. Yang keempat, studi kasus dari buku referensi dan juga studi kasus dari Reka Medis pasien. Yang kelima, multimedia yang digunakan itu melalui e-learning, Google Classroom, Zoom, Google Meet, Kahoot, WhatsApp Group, dan YouTube. Komponen yang kedua yaitu interaksi dengan mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan adalah yang pertama, berdoa bersama,
sebagai rasa syukur atas kesehatan, kesempatan menimba ilmu yang sudah Tuhan berikan, dan memohon keberkahan atas kegiatan yang kita laksanakan. Interaksi yang kedua, menyapa dan mengecek kehadiran mahasiswa. Interaksi yang ketiga, memberikan motivasi agar mahasiswa lebih siap dan lebih semangat mengikuti proses pembelajaran. Interaksi yang keempat, pemaparan materi. Pemaparan materi dilakukan melalui beberapa kombinasi metode. Contoh yang pertama itu ceramah, ya, sesuai dengan referensi yang relevan, tanya jawab, terus melalui curah pendapat atau brainstorming, diskusi, ya. Di sini mahasiswa harus menjawab dan atau sebaliknya sebagai tolak ukur seberapa besar pengetahuan yang terserap dari materi yang sudah diberikan dan mungkin adanya pengetahuan baru. Nah, tujuan dari diskusi ini juga untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dengan cara memberikan nilai poin kepada mahasiswa yang sudah berani bertanya, sudah berani menjawab, sekalipun jawaban masih kurang tepat. Selain itu, materi-materi yang disampaikan ini juga dikombinasikan dengan penemuan dan pemecahan yang nyata serta serupa kasus-kasus contoh yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di lapangan, agar mempermudah mahasiswa dalam memahaminya. Interaksi yang keenam ini melalui latihan-latihan soal, baik latihan soal mandiri dan atau menunjuk beberapa mahasiswa untuk mengerjakan di depan kelas. Ya, siapa yang lebih cepat menemukan kode diagnosis ataupun prosedur medis, ya, mereka maju ke depan kelas, kemudian kita cross-check bersama-sama dan mendapatkan nilai poin. Interaksi lainnya yang ketujuh ini dengan cara belajar kelompok. Ya. Kemudian mahasiswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan tujuan meningkatkan komunikasi dan interpersonal, meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran, meningkatkan kerjasama dalam kelompok, meningkatkan persepsi mahasiswa dalam kuliah, menumbuhkan pandangan mahasiswa dalam pemecahan masalah, memfasilitasi belajar dan di pengalaman, mengembangkan pemecahan masalah dan kemampuan untuk berpikir kritis. Berikutnya, ini komponen yang ketiga, yaitu assessment, bagaimana cara menilai mahasiswa. Nilai mahasiswa bukan hanya diperoleh dari nilai UTS dan UAS saja, tetapi ada nilai kehadiran, nilai keaktifan, dan nilai hasil pekerjaan tugas individu maupun kelompok. Dilakukan melalui latihan-latihan mandiri, latihan kelompok, kuis, UTS, dan UAS. Metode penilaian ini digunakan dengan standar nilai terukur atau rubrik matriks, self-assessment, pair assessment, dan lecturer assessment. Kemudian, nilai-nilai mahasiswa ini diolah melalui software yang telah disediakan oleh pihak kampus. Dosen menyerahkan nilai dalam bentuk soft file dan hard file maksimal 7 hari setelah UTS dan UAS dilaksanakan. Demikian sharing saya saat melaksanakan pengajaran atau mentransfer ilmu di Politeknik Piksi Ganesha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.